Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam jumpa, salam sehat, salam sukacita di dalam Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini pembacaan firman Tuhan dari 1 Tawarik pasal yang ke-24. Saya memberi tema adalah pekerjaan Tuhan dilakukan secara bersama-sama. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagian ini bahwa Daud bersama Zadok dan Eleazar serta Ahimelek membagi tugas-tugas daripada orang-orang Lewi. Di ayat 3 berbunyi demikian, Daud bersama-sama Zadok dari Bani Eleazar dan Ahimelek dari Bani Itamar membagi-bagi mereka menurut jabatan mereka dalam penyelenggaraan ibadah. Lalu ternyata bahwa di antara keturunan Eleazar ada lebih banyak kepala kaum daripada di antara keturunan Itamar. Sebab itu orang membagi-bagi mereka sebagai berikut. Untuk Bani Eleazar 16 orang kepala puak, tetapi untuk Bani Itamar 8 orang kepala puak. Dan orang membagi-bagi mereka dengan membuang undi tanpa mengadakan perbedaan, sebab ada pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah, baik di antara keturunan Eleazar maupun di antara keturunan Itamar. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana dalam pekerjaan Tuhan di dalam ibadah ya dibagi, ya artinya dikerjakan bersama-sama, ya dalam pembagian dengan membuang undi dan tanpa pilih kasih. Ya, sahabat yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa keturunan Eleazar dan keturunan Itamar ya semuanya mendapatkan tugas yang sama ya, tanpa ada perbedaan, jadi adil dan merata, kira-kira begitu. Nah, sahabat yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan yang kita kerjakan hari lepas hari pada saat ini harus kita kerjakan secara bersama-sama. Kita harus bergandeng tangan, perlu ada pembagian. Jadi pelayanan yang sesungguhnya yang efektif adalah pelayanan yang dikerjakan secara tim ya, teamwork. Harus bekerja bersama, jangan dikerjakan sendiri. Nah, manakala dikerjakan seorang diri, maka hasilnya tidak maksimal dan juga tidak akan mampu mendatangkan sesuatu yang baik. Bagi pelayan itu sendiri akan mengalami kelelahan. Itu sebabnya di dalam ibadah, di dalam pelayanan ada banyak hal yang harus kita kerjakan. Dan kita harus kerjakan bersama. Masing-masing kita diberikan talenta oleh Tuhan. Talenta yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, sebagai tubuh Kristus, ya talenta demi talenta kita padukan untuk bersama-sama mengerjakan visi yang Tuhan berikan kepada kita. Bersama-sama melaksanakan ibadah, bersama-sama ya mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Contoh kecil, ketika kita berada di gereja pada saat pelayanan hari Minggu, ada yang mengatur kendaraan atau parkir, ada yang mengatur kursi, ya ada yang mengatur jadwal, ada yang bagian sound system, ada yang mengatur mengenai musik ya, pemain musik. Demikian juga ada yang pemimpin pujian, ada yang menerima tamu, ya ada yang memeriksa kesehatan. Semuanya kita kerjakan bergandeng tangan. Ya ada yang memberikan hand sanitizer. Jadi banyak sekali yang kita harus bisa kerjakan dan kita harus mengerjakan secara bersama-sama. Pun demikian, dalam setiap pekerjaan Tuhan ada tim doa yang terus dengan gigih bertalu-talu menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Ya, ada yang berkunjung, tim perkunjungan, ada yang melaksanakan PI, semuanya kita kerjakan secara bersama-sama. Sahabat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengerjakan pekerjaan Tuhan secara bersama-sama. Tanggalkan ya perasaan-perasaan lebih utama daripada yang lain. Lepaskan itu dan tanggalkan juga kita merasa, oh kok bagian saya yang seperti ini sepertinya
kurang berharga, tanggalkan. Semua akan kita kerjakan bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan, dan tidak ada satu pelayanan yang terlalu kecil yang kita lakukan sehingga tidak bernilai, dan tidak ada satu pelayanan yang terlalu besar sehingga sangat hebat untuk kita kerjakan. Tidak, tetapi yang mau kita kerjakan haruslah bersama-sama. Daud membagi-bagikan tugas ya bersama dengan Zadok dan Ahimelek. Mereka membagi tugas untuk keturunan mereka, ya orang-orang Lewi, secara adil dan merata. Semuanya mengerjakan sesuai dengan keperluan. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan kita bersemangat melayani, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.